Episode 20 Bencana Banjir, 2. Saya ingat Han Myungo membual tentang kapal pesiar pribadi di Villa Maladewanya. Dia mengatakan ini, baling-baling yang memotong air seperti jalan raya di laut. Sekarang aku tahu seperti apa perasaan itu. Jika perahu Direktur Han di lautan seperti Gyeongbu Expressway maka saya saat ini di Autoban. Ini benar-benar luar biasa. Yosangah dan aku berkuda di belakang ratu dan menyaksikan riak-riak sungai Han dengan terpesona. Seolah menguji kontrolnya, Shin Yosung memimpin ratu langsung melalui kelompok Ichthyosaurus. Sekarang sungai Han telah menjadi zona aman dan lebih baik mendarat di dekat Yongsan-gu. Para Ichthyosaurus berenang mengikuti Ratu Mirabat seperti bebek mengikuti ibu mereka. Saya menutup mata dan merasakan udara sejuk di wajah saya. Ini adalah perasaan yang nyata. Itu adalah kemewahan yang tidak akan saya nikmati jika dunia tetap sama. Shin Yosung terus bergumam di kepala ratu untuk menyinkronkan semangat mereka. Yosangah memperhatikan Shin Yosung dan berbicara dengan suara yang rumit. Ngomong-ngomong, Dok Jasi, jika Yosung menjadi lebih kuat sekarang, bukankah masa depannya akan lebih kuat juga? Petik 2. Saya pikir dia akan menanyakan hal seperti ini. Kurasa tidak. Menurut novel asli, bencana yang akan datang adalah Shin Yosung dari masa depan berbagai regresi. Dia dikhianati oleh Yo Jong Hyuk dan ditinggalkan di luar dunia. Dia kehilangan akal waktu dan berkeliaran di alam semesta. Kemudian dia menjadi bagian dari skenario karena berkah Starstream dan dia menjadi bencana dari skenario masa lalu. Yosangah mengajukan pertanyaan, lalu mengapa bencana di masa depan akan dihentikan jika Yosung saat ini mati? Jika cabangnya benar-benar berbeda. Petik 2. Pernahkah Anda mendengar teori film terputus? Petik 2. Tidak, aku memperhatikan air dan membuka mulutku. Sederhananya, seperti ini. Mari kita asumsikan bahwa sejarah Yosung dari dunia pertama adalah sebuah film. Petik 2. Film. Apakah kamu berbicara tentang film untuk film? Aku mengangguk dan melanjutkan. Dengan asumsi bahwa dunia ini adalah film satu, pasti ada banyak film dari dunia lain kan? Mungkin ada 2 film dan ada juga 34 film. Petik 2. Saya melihat. Apakah itu benar? Apa yang terjadi ketika salah satu film, dengan bagian depan rusak, menempel di belakang film pertama? Misalnya, bagaimana jika film ke-34 yang robek menempel di belakang film pertama? Menurut Anda apa yang akan terjadi jika film ini diputar? Petik 2. Yosangah tampak bermasalah sejenak. Lalu filmnya akan berubah sepanjang jalan. Ah, tunggu sebentar. 2 cerita itu tidak akan saling mempengaruhi. Petik 2. Tepat sekali. Ah, Yosung saat ini dalam situasi seperti itu. Yosung yang sekarang adalah dari film pertama sedangkan Yosung bencana dari film ke-34. Kedua cerita ini sepenuhnya independen dan setiap perubahan di dunia kita tidak dapat memengaruhi bencana. Yosangah benar-benar pintar. Tetap saja, pertanyaannya tetap. Bukankah seharusnya bencana tetap ada jika Yosung saat ini terbunuh? Petik 1. Isi film tidak saling memengaruhi tetapi kedua film tersebut saling terhubung. Hah? Bagaimana jika bagian depan film dibakar? Yosangah berteriak setelah sadar. Film belakang akan terbakar juga. 2 garis dunia terhubung. Jika Yosung yang sekarang mati, masa depan Yosung juga akan mati. Namun, setiap perubahan pada Yosung saat ini tidak akan mengubah Yosung masa depan. Paradoks yang mendua itu adalah jantung dari bencana ini. Dok Jasi benar-benar tahu banyak. Saya pernah mendengar tentang kosmologi paralel tetapi saya belum pernah mendengar teori seperti itu sebelumnya. Petik 2. Aku mengangguk dengan canggung. Tentu saja dia tidak akan mengetahuinya. Itu adalah teori yang diciptakan penulis Ways of Survival. Sejauh yang saya tahu, hukum Ways of Survival tidak pernah hancur. Setelah beberapa saat, air sungai Han menjadi tenang. Kami akhirnya tiba di seberang sungai Han. Sang ratu menurunkan kami dan kemudian menghilang ke sungai Han lagi. Shin Yosung menghela nafas seolah semua ketegangan telah dilepaskan. Petik 2. Bagaimana aku? Apakah kamu benar-benar bertanya? Sudah selesai dilakukan dengan baik. Iya. Ekspresi Shin Yosung berubah. Dia senang menerima pujian. Sekarang tidak ada yang tersisa untuk memuji anak itu. Kemudian saya merasakan permusuhan sengit datang dari gedung-gedung Yongsan-gu. Bayangan besar keluar dari bayang-bayang gedung. Belalang sembah raksasa. Anak laki-laki di atas belalang sembah menatapku. Dok Jae-hyung. Ada Lee Gil-yong mengenakan snapback dan Han Dong-hun dengan headphone. Lee Gil-yong menurunkan belalang sembah dan bergegas ke lenganku. Snapback Lee Gil-yong jatuh dari kepalanya. Itu adalah reuni setelah 1 minggu. Kemudian sebuah pesan muncul di ponsel cerdas saya. Itu dari Han Dong-hun. Senang bertemu denganmu, Hyung. Bukankah seharusnya kamu mengatakan itu baik untuk bertemu dengan saya setelah waktu yang lama? Aku tidak mau. Lee Gil-yong dan Shin Yosung memiliki perang saraf segera setelah mereka bertemu. Rambut Lee Gil-yong bergerak seolah itu benar-benar antena sementara Shin Yosung terus menyentuh rambutnya. Ah Jusi, bocah itu terus memelototiku. Hyung, siapa dia? Tampaknya orang-orang dari tipe yang sama saling mengenali. Satu adalah Tuan Binatang dan yang lainnya adalah Tuan Serangga. Saya tidak tahu apakah mereka akan cocok bersama. Saya bertanya pada Lee Gil-yong, Anda belum bertemu Hyewon-si? Iya, namun, saya tahu di mana dia.
Saya mengirim serangga untuk melihatnya. Hwon Nuna saat ini ada di utara. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Lee Gilyong. Dia sudah mencari anggota grup tanpa perlu diberitahu. Ngomong-ngomong, utara adalah tempat Raja Pengembara saat ini berada. Mungkin Jung Hwon berhubungan dengannya. Aku tahu Hyung akan datang. Saya mengirim banyak kumbang selam. Petik 2. Omong-omong, bak di kepala Lee Gilyong telah meningkat. Pasti ada kecoa sebelumnya. Shin Yosung mengerutkan kening seperti itu menjijikkan. Saya memeriksa kekuatan partai dan menyimpulkan. Lebih baik tinggal di sini selama 2 hari. Naikkan tingkat keahlian Anda setinggi mungkin dan kumpulkan koin di waktu luang Anda. Jaga statistik keseluruhan Anda. Yo Sang-si. Petik 2. Iya. Apakah Anda menghubungi keluarga Anda? Wajah Yo Sang tiba-tiba menjadi gelap. Sepertinya dia belum menghubungi mereka. Dong-hun. Han Dong-hun terus memakai headphone dan mengangguk diam-diam. Han Dong-hun memiliki internet area luas sebagai keterampilan. Dengan kata lain, adalah mungkin untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ponsel cerdas Yo Sang berdering dan ada pesan bahwa itu terhubung ke internet. Yo Sang melihat ke bawah seolah dia meragukan matanya sebelum menatapku dengan air mata. Aku mengangguk dan melanjutkan. Tolong beritahu keluargamu tentang situasi ini. Setelah skenario ini selesai, bagian luar Seoul tidak akan lagi menjadi zona aman. Petik 2. Apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Katakan saja pada mereka untuk bersiap-siap. Itu sudah cukup untuk saat ini. Petik 2. Dok Jasi, bukankah kamu harus menghubungi siapapun? Saya baik-baik saja. Tapi, keluargaku di Seoul. Kemudian. Mereka aman. Aku diam-diam menatap ke arah utara. Kemudian pesan sistem tiba seperti menunggu. Seseorang telah berurusan dengan bencana air di utara. Raja Pengembara telah menyelesaikan pekerjaannya dengan aman. Hanya ada satu bencana yang tersisa. Itu adalah bencana banjir. Suat pedang energi terang membuat suara samar saat diangkat di udara. Itu menghantam puluhan pedang energi sekaligus. Darah mengalir dari mata Jung Hwon dan tersebar di udara. Segera pedang Jung Hwon berhenti. Aku pikir itu dia. Jung Hwon dengan hati-hati memeriksa pedang itu dan tersenyum puas. Wanita parubaya di seberangnya juga tersenyum tipis. Teknik Jeon Wochi luar biasa. Kendo Hwon-si juga sangat bagus. Anda akan segera memiliki sponsor dan saya mungkin tidak cocok lagi. Petik 2. Aku tersanjung. Jung Hwon menatap seragam penjara biru wanita itu. Dalam seminggu terakhir, Jung Hwon telah berhutang budi kepada mereka. Itu adalah utang yang mungkin tidak dapat dilunasi dengan sisa waktu. Seorang wanita parubaya bertanya. Apakah kamu benar-benar tidak ingin bergabung dengan grup New Wave kami? Raja akan senang jika Hwon-si bergabung. Petik 2. Aku minta maaf tapi teman-temanku menunggu. Jung Hwon mengangkat tangannya dengan sikap minta maaf. Wanita parubaya itu hanya tersenyum seolah tidak bisa membantu. Wanita itu sudah tahu siapa anggota partai Jung Hwon. Kuharap dia tahu bahwa Hwon-si sangat putus asa. Dia tahu. Jung Hwon menatap langit dengan ekspresi yang sedikit tidak puas. Entah bagaimana, aku pikir dia sedang mengawasiku sekarang. Inilah sebabnya saya tidak ingin dia tahu tentang sudut pandang pembaca maha tahu. Bagaimanapun, Jung Hwon tampaknya tumbuh dengan baik. Saya khawatir karena karakternya tidak melihat cahaya di buku aslinya tetapi saya senang pilihan saya benar. Kemudian saya menyaksikan orang lain menggunakan sudut pandang pembaca yang maha tahu. Sayangnya, tidak banyak poin yang terlihat untuk menentukan identitas orang tersebut. Apa ini? Wajah yang akrab segera muncul di layar. Itu aku. Tunggu, orang-orang ini. Hei, kamu. Lee Gilyong berbicara dengan suara ganas. Tinggal jauh dari Hyung. Kemudian Shin Yosung, yang berbaring di sampingku, menjawab, bagaimana jika aku tidak mau? Anjing kampung ini. Jangan bicara padaku, kau bajingan cacing. Lee Gilyong tertegun. Kecoa dan serangga lainnya bergerak liar di kepalanya. Lee Gilyong nyaris tidak bisa tenang lagi. Hyung membenci anak-anak sepertimu. Aku tahu siapa yang disukai Jusi. Petik 2. Kamu tahu siapa yang disukai Hyung? Siapa? An Uni. Lee Gilyong tertawa. Uni, saya pikir Anda salah informasi. Hyung menyukai pria. Petik 2. Bagaimana Anda tahu? Aku sudah lama bersama Hyung. Aku nyaris tidak bisa bangun ketika percakapan mengerikan dimulai. Aku buru-buru melihat sekeliling dan melihat Lee Gilyong dan Shin Yosung tidur dengan kepala mereka bersandar pada sesuatu. Apakah saya melihat salah? Apakah itu hanya mimpi? Dok Jasi, ada apa? Saya menggelengkan kepala pada pertanyaan Yo Sang. Itu pasti mimpi. Aku baru saja berbaring ketika mendengar bisikan dari suatu tempat. Hei, kutu. Kalau dipikir-pikir, Anda memeluk Jusi sebelumnya. Petik 1. Petik 1 petik 1. Apakah kamu seorang bayi? Apakah kamu menyukai orang tua? Petik 1. Itu bukan mimpi. Permisi, bukankah kamu tidur? Yo Sang memperingatkan. Kemudian lingkungan menjadi sunyi dan dengkuran anak-anak segera dimulai sesudahnya. 2 hari berlalu dengan cepat. Subskenario, kegiatan bertahan hidup telah berakhir.
Semua orang mendengar pesan sistem ketika mereka bangun dan bersiap-siap. Itu adalah skenario yang panjang tapi pendek. Kemudian pesan dari Bi Hyung tiba. 9,421. Itu nomor. Bi Hyung berbicara lagi. 9.513. Apa? Apakah kamu tidak mengerti? 9,611. Saya segera perhatikan nomornya. Pada waktu itu, saya membuat janji, 10.000. Rasi bintang yang mencintai semenanjung Korea gugup tentang jumlah pelanggan yang tersisa. Saya bertanya kepada Bi Hyung, apakah Anda melakukan apa yang saya katakan? Kurung siku buka. Aku melakukannya tetapi aku tidak tahu apakah itu akan ada gunanya. Bagaimanapun, saya berharap Anda beruntung. 9,781. Aula besar yang berputar-putar di langit menunjukkan pertanda yang tidak biasa. Ada badai petir dan suara guntur yang berselang terdengar. Kemudian seorang Dokkaebi perantara muncul di udara. Semuanya, kamu sudah menunggu lama. Dokkaebi perantara tampak kurus. Dia mungkin menderita karena biro. Apakah Anda menikmati kegiatan bertahan hidup? Skenario yang telah Anda tunggu akhirnya akan dimulai. Ada beberapa gangguan tapi, ya, ini akan menjadi skenario yang menyenangkan untuk dinantikan. Dia menatapku dan inkarnasi dan terus berbicara dengan nada tidak puas. Anda telah menghentikan 4 dari 5 bencana. Saya sepenuhnya mengakui prestasi Anda. Tapi tahukah Anda, 4 lainnya hanya permainan anak-anak dibandingkan dengan bencana terakhir. Wajah orang-orang menjadi tegang. Sebenarnya, dia benar. Tidak ada bencana lain yang bisa dibandingkan dengan bencana banjir. Bergantung pada keberhasilan skenario ini, semua yang telah Anda lakukan sejauh ini mungkin akan hilang dan semuanya akan berakhir. Terus terang, kemungkinan itu terjadi lebih dari 90%. Untungnya, ada orang yang bersimpati padamu. Saya membentuk kepalan ketat. Akhirnya mulai. Peristiwa terakhir sebelum skenario kelima dimulai. Lalu, mulai sekarang aku akan memulai seleksi sponsor kedua.